Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat petani swadaya mandiri di mana saja Anda berada. Hari ini berjumpa lagi bersama saya di channel Petani Swadaya Mandiri. Jadi sama seperti biasanya hari ini saya mau review kembali sama kawan-kawan petani, yaitu bagaimana cara kita merawat kebun kelapa sawit itu hemat atau irit biaya. Tetapi dengan cara kita merawat ini, dengan pengiritan biaya kita atau hemat, tetapi pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita ini tidak kalah sama dengan kita merawat kebun kita itu, membersihkan semuanya kebun kelapa sawit kita hingga total pembersihannya. Tetapi cara perawatan saya ini yang saya maksud yaitu perawatan hemat. Contohnya seperti ini. Nah, jadi supaya kawan-kawan mengetahuinya, perawatan hemat yang saya maksud itu yaitu kita harus menjaga piringan supaya di sekeliling piringan kelapa sawit kita ini terbebas dari gulma berkayu. Jadi kalau kita menjaga piringan bersih seperti ini, maka pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita itu tidak akan terhambat hingga pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan kalau kita merawatnya itu hanya tebas-tebas aja. Misalkan kita menebas lahan ini pukul rata atau sekalian satu hamparan ini kita tebas merata, tetapi untuk piringannya kita tidak membersihkan seperti ini, maka pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita ini tidak akan lebih cepat pertumbuhannya karena terhambat oleh gulma-gulma. Misalkan di piringan ini ditumbuhi gulma yang keras atau gulma berkayu, maka pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita ini akan terhambat. Jadi inilah yang saya maksud cara merawat kebun kelapa sawit. Contohnya di kebun saya ini, saya merawatnya itu 3 bulan sekali. Cara penebasan saya itu boleh dikatakan asal-asalan, tetapi saya hindari gulma berkayu, saya musnahkan. Jadi saat penebasan itu saya cari mana tumbuhan yang keras atau gulma berkayu itu saya musnahkan. Dan untuk rumput-rumputan yang seperti ini saya sisakan supaya tanaman kita ini lebih subur. Nah, jadi inilah cara merawat kebun kelapa sawit dengan hemat biaya atau irit. Jadi perawatan seperti ini tidak kalah sama dengan kita menebas rata. Jadi percuma seperti yang sudah saya katakan, kalau kita menebas rata seluruh kebun kelapa sawit kita ini, misalnya satu hamparan kita tebas rata, tetapi kalau kita tidak membersihkan piringan pada tanaman kelapa sawit kita, itu hanya pekerjaan sia-sia. Jadi hanya sia-sia kan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita ini tidak akan menjadi subur apabila piringannya ini ditumbuhi kayu-kayu. Terkecuali piringannya ini ditumbuhi rumput-rumput lunak, maka sawit kita itu bisa bertambah subur. Tetapi kalau kita menebas saja tanpa membuat piringan seperti ini, maka tanaman kelapa sawit kita dipastikan tidak akan tumbuh subur. Jadi cara perawatannya sangat simpel bagi kita petani pemula. Kita harus menjaga piringan, membersihkan sehingga bersih seperti ini, supaya sawit kita itu tidak terhambat pertumbuhannya. Apalagi di posisi piringan yang seperti ini, kita membuat piringan seperti ini, setelah itu kita memberikan pemupukan, maka pupuk yang akan kita berikan itu akan lebih maksimal terserap oleh tanaman kelapa sawit kita karena posisi piringannya itu bersih, sehingga akarnya itu lebih mudah menyerap pupuk yang kita berikan. Oke lah, sekian yang dapat saya informasikan sama kawan-kawan petani. Semoga video saya ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.